Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan membahas materi yang terbaru di bab yang terakhir ini adalah perbandingan. Nah, perbandingan ini akan Ibu bagi menjadi tiga, tapi dalam penjelasannya kita akan membaginya menjadi dua. Yang pertama, perbandingan senilai, kedua, perbandingan berbalik nilai, dan yang terakhir, skala. Mungkin ini sudah kalian pelajari di SD, namun ini akan lebih mendalam lagi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Selanjutnya, siapkan buku tulis kalian, buku catatan kalian, serta buku-buku pendamping untuk kalian belajar materi ini. Langsung saja kita menuju ke materi ya. Perbandingan. Dalam ilmu matematika, perbandingan adalah suatu usaha membandingkan dua atau lebih objek dengan menggunakan rumus perbandingan yang tepat. Umumnya, perbandingan ini disimbolkan dengan lambang garis miring atau titik dua. Jadi kayak seumpamanya ada 4:5 atau tulisannya 4:5. Seperti itu. Nah, secara umum perbandingan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membandingkan antara dua hal atau lebih, baik dalam bentuk jumlah maupun ukuran. Nah, perbandingan tersebut ialah nilai pecahan yang disederhanakan. Maka, nilai perbandingan tersebut dapat diibaratkan antara A dan B atau X dan Y. Dalam rumus perbandingan senilai ataupun berbalik nilai dapat diselesaikan dengan menggunakan cara aritmatika. Nah, kita langsung saja masuk ke perbandingan senilai. Ini materi yang pertama ya. Perbandingan senilai adalah upaya membandingkan dua buah objek atau lebih dengan besar salah satu nilai variabel yang bertambah, maka membuat variabel lain menjadi bertambah juga. Maka dari itulah perbandingan senilai mempunyai jumlah nilai variabel yang sama. Contohnya seperti ini. Kalau kalian beli 2 jeruk, itu kalian harus membayar 4.000. Nah, kalau kalian membeli semuanya 8 jeruk, kalian harus bayar berapa? Nah, ini nanti bayarnya lebih banyak enggak? Lebih mahal tidak? Nah, kalau jeruknya ini bertambah, ini kan berarti bertambah, maka bayarnya juga bertambah. Itulah yang dinamakan perbandingan senilai. Nah, biasanya jeruknya ini kita lambangkan semuanya. Di sini jeruk dilambangkan oleh A. Jeruk dilambangkan dengan huruf A. Sedangkan uangnya dilambangkan dengan huruf B, sehingga ini kita bisa sebutnya A1, ini A2, ini B1, ini B2. Nah, nanti di rumusnya akan kita bahas lebih dalam lagi apa yang dimaksud A1, A2, B1, B2. Atau kalau kalian ingin membandingkannya itu berbeda, kalian juga boleh menuliskan di sini karena itu kan variabel bebas. Kalian mau menamainya apa? Kalian mau tulis di sini bukan A sama B pun boleh. Semuanya kalian nulisnya X1, X2, di sini Y1, Y2, atau kalian menulisnya mungkin M sama N gitu. M1, M2, N1, N2. Kalian juga boleh menulis seperti ini. Nah, itu tergantung kalian akan memakainya apa, itu terserah kalian karena itu yang dinamakan dengan variabel. Kalian bisa menamai variabelnya itu dengan huruf apapun bebas. Nah, kalau belajar ya, Ibu lebih memilih untuk menggunakan A dan B agar lebih mudah dan kalau tidak rancu kalau pakai X dan Y, karena X dan Y kan biasanya juga dipakai di garis, maka untuk kali ini Ibu akan memakai A dan B saja. Nah, ingat ya kalau senilai, kalau barangnya ini yang depan ini, perbandingan depan ini bertambah, maka perbandingan yang ini juga bertambah. Nih, nilainya nambah. Berarti kalau 2 jeruk 8.000, kalau 4 jeruk berarti berapa? 16.000. Kok bisa 16.000 kok? Nah, ini kan kalau 2 jeruk aja 4.000, berarti satu jeruknya kan 2.000 nih. Berarti kalau 8 jeruk berarti 8 kali 2.000, hasilnya adalah 16.000. Nah,
Misalnya, sejumlah barang yang dibeli dengan jumlah harga barang, jumlah nilai, tabungan dan waktu penyimpanan, jumlah pekerja dan gaji pekerja, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh perbandingan senilai. Kita langsung ke rumusnya. Nah, rumus perbandingan senilai. Sebagaimana dijelaskan di atas, atau yang tadi Ibu jelaskan tadi, bahwa perbandingan senilai adalah upaya membandingkan dua objek atau lebih dengan besar salah satu nilai variabel yang bertambah, maka membuat variabel lain menjadi bertambah juga. Jadi kalau yang depan bertambah, maka yang belakang juga tadi bertambah. Oleh sebab itu, perbandingan senilai mempunyai jumlah nilai variabel yang sama. Rumus yang digunakan adalah A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, kita langsung ke contoh soalnya ya. Ibu akan memberikan dua contoh soal dan Ibu akan kerjakan secara langsung di sini. Nah, yang pertama, pembuatan kolam ikan dilakukan oleh 8 pekerja. Nah, di sini tulis 8 pekerja. Nah, dengan gaji seluruh pekerja sebesar 300.000. Gaji 300.000. Namun, pemilik kolam ikan tersebut ingin mempercepat pembuatannya, maka dari itu menambahkan 4 orang lagi. Berarti kalau 8 pekerja ditambah 4 orang lagi, berarti pekerjanya sekarang ada berapa? Berarti pekerjanya 8 ditambah 4 berapa? 12. Berarti sekarang ada 12 pekerja. Nah, sekarang gajinya berapa? Gajinya ini, gaji orang ini berapa? Nah, yang ditanyakan berapa jumlah gaji tambahannya. Ingat ya, di garis bawahi, bukan gajinya untuk 12 pekerja, tapi gaji tambahannya. Nah, caranya seperti ini. Kita kasih nama ini A1, A2. Ini B1, nah ini dirapikan ya. Ini B2. Kenapa kok A1, A2, B1, B2? Ingat rumus tadi, dan ini perbandingan senilai. Karena apa? Kalau 8 pekerja gajinya 300.000, kalau 12 pekerja gajinya berapa? Naik nggak gajinya? Naik nggak pemilik kolam itu memberikan gaji? Pasti naik. Kalau 8 pekerja dia memberikan gaji ke 8 orang itu 300.000. Kalau 12 pekerja dia pengeluarannya naik, kan? Berarti ininya naik, ininya naik. Berarti dia perbandingan senilai. Ingat ya, kalau sini naik, sini naik. Kalau semuanya sini turun, ya sini turun. Kan? Kalau di sini turun, sini juga turun. Karena apa? Perbandingan senilai. Maka kita pakai rumus A1 per A2 sama dengan B1 per B2. A1-nya 8, A2-nya 12, B1-nya 300.000. Nah, kita nyari B2-nya. Nah, caranya gimana? Kita kali silang. Sehingga 8 kali B2 sama dengan 12 kali 300.000. Nah, hasilnya adalah 8B2, 12 kali 3.600.000. Nah, sehingga di sini B2-nya berapa? 3.600.000 dibagi 8. Kenapa? Ini biar hilang, tinggal B2, ini taruh sini dibagi. Nah, sehingga 36 dibagi 8 berapa? Coba dihitung. Sudah ketemu? Sudah belum? Nah, ketemunya adalah, dan ini bisa coret dengan ini 45. Nah, sehingga ketemunya 450.000 B2. Nah, B2-nya ketemu. Sehingga kalau dengan 12 pekerja ini, 12 pekerja, maka gaji yang dikeluarkan adalah 450.000. Nah, nambah kan? Di sini kalau 8 pekerja, di sini 300.000 yang dikeluarkan. Kalau di sini 12 pekerja, maka yang dikeluarkan adalah 450.000. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa gaji tambahan? Gaji tambahan. Kan berarti 450.000 dikurangi 300.000. Maka hasilnya adalah 150.000. Nah, maka gaji tambahnya adalah 150.000.
Ingat ya, gaji yang dikeluarkan dengan gaji tambahannya berbeda. Kalau gaji yang dikeluarkan untuk 12 pekerja berapa? Jawabannya adalah 450.000. Tapi kalau hitunglah berapakah jumlah gaji tambahannya? Adalah 150.000. Nah, seperti itu ya contoh yang pertama. Contoh yang kedua, untuk perbandingan senilai adalah diketahui Pak Rian digaji 360.000 untuk pelatihan selama 3 jam. Berapa lamanya pelatihan? Bila mendapat gaji 7.200.000. Nah, di sini gajinya berapa? 360.000 itu untuk pelatihan selama 3 jam. Nah, kalau Pak Rian ini mendapat 7.200.000, ini pelatihannya berapa jam? Nah, kira-kira kalau ininya honornya ini naik atau gajinya ini naik, maka jam mengajarnya naik nggak? Jelas naik. Maka dari situ disebut perbandingan senilai. Nah, kita beri nama di sini A1, ini A2, ini B1, ini B2. Sehingga kita masukkan langsung aja ke rumus. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. A1-nya 360.000, A2-nya 7.200.000 sama dengan ini jam B1-nya 3, B2-nya kita nyari. Sehingga 360.000 kali B2 sama dengan 3 kali 7 juta. Nih, dikali ya, biar kalian nggak bingung, 14 kalinya. Juta 200.000. Nah, sehingga di sini berapa hasilnya? 360.000 kali B2 sama dengan 7.200.000-nya kali 3. Nah, hasilnya berapa? 216.000.000. Nah, 21 juta. Nah, karena ini kita cari B2, maka di sini adalah B2 sama dengan 21.600 ini dibagi 360.000. Nanti kita ketemu berapa jam ya dia mengajar. Ini coret saja, coret. Nah, kita bagi nih. 2160 dibagi 36. Berarti di sini ketemu 60. Nah, berarti dengan gaji 7.200.000 maka Pak Rian ini sudah mengajar pelatihan selama 60 jam. Nah, di sini jadi Pak Rian sudah mengajar selama 60 jam. Dan di sini kalian bisa lihat kalau perbandingan senilai itu adalah cirinya kalau perbandingan yang depan ini nambah, maka yang belakang juga nambah. Kalau yang depan berkurang, yang belakang juga berkurang. Itu adalah ciri dari perbandingan yang senilai. Selanjutnya kita akan langsung menuju ke perbandingan yang berbalik nilai. Nah, pengertian perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah suatu upaya membandingkan dua buah objek atau lebih dengan besar nilai salah satu variabel yang bertambah, maka membuat variabel lain menjadi berkurang nilainya atau tidak sama. Nah, contohnya, kalau ada proyek pembuatan rumah itu dikerjakan oleh 10 pekerja, itu akan selesai dalam 30 hari. Nah, kalau dikerjakan oleh 15 pekerja, maka dia akan selesai dalam berapa hari? Nah, ini kalian lihat, ini pekerjanya ini bertambah, tapi kalau harinya kan jelas berkurang. Karena apa? Kalau pekerjanya bertambah, berarti kan jumlah hasil hari yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu kan akan lebih cepat, jadi harinya akan berkurang. Nah, itu adalah contoh dari persamaan berbalik nilai. Nah, kalau seumpamanya Ibu menulis seperti ini. Kalau ada di suatu pekerjaan itu, kamu semuanya ada seorang penjahit. Penjahit itu bekerja selama 5 jam. 5 jam, dia bisa menyelesaikan seumpamanya 10 baju. Kalau dia cuma bekerja 3 jam,
dia bisa selesai berapa baju. Nah, perbedaan dari perbandingan senilai dan berbalik nilai itu ada di sini. Kalau jamnya berkurang nih, lihat. Ini kalau jamnya berkurang, maka baju yang dihasilkan juga akan berkurang. Karena apa? 5 jam 10 baju. Kalau 3 jam cuma dapat berapa baju. Nah, ini perbedaan dari ini yang berbalik nilai, ini yang senilai. Perbedaannya adalah di sini. Kalau ini semua jamnya nambah, maka hasil bajunya juga akan nambah. Kalau jamnya ini berkurang, maka hasil bajunya juga akan berkurang. Berbeda dengan yang berbalik nilai. Kalau pekerjaannya bertambah, maka harinya juga akan, hari yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akan berkurang. Kalau pekerjaannya berkurang, maka hari yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akan bertambah. Itu perbedaan antara perbandingan berbalik nilai dan perbandingan senilai. Nah, rumus perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya adalah rumus perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai inilah, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, ada suatu upaya membandingkan dua objek atau lebih dengan besar nilai salah satu variabel yang bertambah, maka membuat variabel lain menjadi berkurang nilainya. Untuk dapat menghitung, maka dapat digunakan sebagai rumus sebagai berikut. Nah, gampang saja, rumusnya tinggal dibalik. Yang ini tetap A1 per A2. Nah, perbandingan yang belakang, B2-nya ini di atas, B1-nya di bawah. Berbeda dengan yang senilai. Kalau senilai tadi, A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, ini kalau senilai. Kalau berbalik nilai, B2-nya dulu yang di atas, B1-nya yang di bawah. Itu perbedaan rumusnya. Selanjutnya, contohnya, pembangunan rumah dilakukan oleh 6 pekerja dengan waktu penyelesaian 22 hari. Apabila jumlah pekerja menjadi 8, maka membutuhkan waktu berapa hari? Nah, pekerjanya di sini jadi 8 nih. Butuhnya berapa hari buat selesai? Nah, di sini kalau pekerjaannya bertambah, justru malah harinya semakin berkurang. Karena apa? Lebih cepat selesai kan? Berarti harinya akan berkurang. Di sini kita kasih nama A1, A2, di sini B1, B2. Ingat rumusnya dibalik ya. A1 per A2 sama dengan B2 dulu per B1. Sehingga 6 per 8 sama dengan B2-nya berapa? Per B1-nya 22. Nah, kita kalikan silang. Sehingga di sini 8B2 sama dengan 6 kali 22. 6 kali 22 nih, dikalikan silang. Terus 8 kali B2. Nah, sehingga di sini kita menemukan 8B2 sama dengan 6 kali 22. Berapa ya 6 kali 22? 132. Nah, kita pindah di sini. Kita pindah di sini. 8B2 sama dengan 132. Sehingga B2-nya sama dengan 132 dibagi 8. B2-nya adalah, coba dibagi. Sudah? 132 dibagi 8 adalah 16,5. Nah, sehingga hari yang diperlukan adalah 16,5 hari. Nah, dia di sini. Nah, di sini semakin sedikit kan? Benar kan yang Ibu katakan tadi? Di sini orangnya bertambah, tapi harinya semakin berkurang. Dari 22 menjadi hanya 16,5. Ini 16,5 ya nak, biar lebih kelihatan. Nah, contoh selanjutnya. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari. Dengan banyak pekerja, 64 pekerja. Karena suatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari.
nih harus selesai lah 28 hari. Banyak pekerja yang harus ditambahkan. Nah, ingat ya, banyak pekerja yang harus ditambahkan. Nah, kita cari dulu pekerjanya ini berapa. Yang bekerja di sini ada berapa? Oh, maaf. Ini Bu nulisnya salah ya, Nak ya. Di sini 28 hari. Nah, ini ada berapa pekerja ya? Nah, kita lihat di sini. Kita kasih nama ini A1, ini A2, ini B1, ini B2. Nah, ingat lagi tadi, kalau perbandingan berbalik nilai, kalau harinya berkurang nih, berarti pekerjaannya kan harus ditambah. Kalau dari 49 hari kita harus menyelesaikan dalam 28 hari, berarti kan harus ditambah pekerjaannya nih. Sehingga A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Ingat, B2 dulu. Sehingga 49 per 28 sama dengan B2-nya kita masih cari, per B1-nya 64. Sehingga kita taruh sini ya, Nak ya. 28 B2 sama dengan 49 kali 64. Nah, kita kalikan tuh. 49 kali 64 berapa? Nah, ketemunya adalah 3136. Di sini 28B2. Sehingga B2-nya adalah dibagi 28. B2-nya adalah 112 orang. Nah, berarti di sini ketemunya adalah yang diperlukan adalah 112 pekerja. Nah, ini 112 pekerja ini. Ini pekerja yang bisa menyelesaikan dalam waktu 28 hari itu harus ada 112 pekerja, sehingga pengerjaan itu, pemborong itu akan selesai dalam 28 hari. Tapi yang ditanyakan adalah pekerja tambahan. Kalau yang dicari pekerja tambahan, maka kita lihat dari 112 yang tadinya 64 jadi 112. Berarti kan 112 dikurangi 64. Sehingga pekerja tambahannya adalah 48 pekerja. Ya. Kalau kalian ditanyakan banyak pekerja yang ada atau yang diperlukan untuk menyelesaikan dalam waktu 28 hari, jawabannya adalah 112 pekerja yang bisa menyelesaikan dalam 28 hari. Tapi karena di sini ditanyakan adalah pekerja tambahan yang harus ditambahkan, maka pekerja tambahnya adalah 112 dikurangi 64, maka hasilnya adalah 48 pekerja. Nah, jadi mohon dicermati ya anak-anak tentang materi ini. Sebenarnya materi ini adalah materi yang mudah, hanya butuh ketelitian dan membaca kalimat-kalimat dalam soal cerita ini dengan seksama, dipahami benar-benar. Nah, untuk selanjutnya di sini ada latihan. Latihannya ada 5 soal, kalian kerjakan di buku catatan kalian dengan rapi, ditulis lagi soalnya dan dikerjakan dengan menggunakan caranya. Kemudian selanjutnya kalian coba pelajari materi tentang skala, dibuka lagi bukunya tentang skala. Ingat-ingat lagi materi skala yang sudah diberikan dulu di waktu SD. Ibu nanti akan bahas secara lebih lengkap lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi ingat ya, pertemuan selanjutnya adalah tentang skala. Untuk itu, latihan ini selesaikan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, ditulis dengan rapi, jangan sampai ada yang terlewat tidak mengerjakan. Oke? Cukup sekian pertemuan pada hari ini. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat, belajar, tetap sehat selalu. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali di sekolah untuk belajar bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.